Problem yang paling besar yang dialami oleh orang Israel pada saat itu adalah bagaimana bisa beriman kepada Tuhan. Kita melihat dalam hidup kita banyak sekali pergumulan-pergumulan. Pergumulan itu bukan yang paling berat, saudara. Pergumulan yang paling berat yang dialami oleh Tuhan adalah bagaimana tetap bisa beriman kepada Tuhan melalui semua pergumulan tersebut. Berapa banyak anak muda, berapa banyak orang dewasa yang jatuh karena pengaruh lingkungan. Berapa banyak alternatif yang menggoda hidup kita ketika kita merasakan ada pergumulan dalam hidup ini. Tuhan akan memakai caranya dia sendiri dalam menyalurkan belas kasihan Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Itulah Tuhan yang memelihara. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan juga mereka yang hadir di lewat Zoom. Kita bersyukur untuk suatu pagi di mana kita bisa berkumpul bersama dan sekali lagi sebagai satu komunitas kita akan memanjatkan doa-doa kita. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai seorang yang namanya Elia, nabi yang besar ini. Mari kita membuka Alkitab kita di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ini bisa dibagi menjadi 3 perikop. Hari ini kita akan membahas 2 perikop yang pertama. Perikop yang pertama bicara mengenai bagaimana Obadja bertemu dengan Elia. Yang kedua, bagaimana nanti Ahab bertemu dengan Elia. Dan yang ketiga, dari ayat yang ke-20 sampai ayat 46 adalah suatu perikop yang sangat terkenal sekali, yaitu bagaimana Elia nanti merestorasi orang-orang Israel supaya mereka kembali kepada Tuhan, Elia di Gunung Karmel. Sayangnya tidak banyak komentator yang mengekspos atau menjelaskan mengenai 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19, 2 perikop yang pertama ini. Jadi mari kita mempelajari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang dituliskan oleh nafas daripada Tuhan itu sendiri pasti bermanfaat bagi kita semua. Maka kita akan membaca bertanggapan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Saya membacakan ayat-ayat yang ganjil, saudara membacakan ayat-ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ahab berkata kepada Obadja, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air, ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan kita tidak usah untuk memotong seekor pun dari hewan itu. Sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali Elia, ia sujud serta bertanya, engkaukah ini, hai tuanku Elia? Tetapi jawab Obadja, apakah dosa yang telah ku berbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakanlah kepada tuanmu Elia ada. Tidakkah diberitakan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50-50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka? Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya.
Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah ini yang mencelakakan Israel?" Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk suatu pagi hari di mana Engkau masih memberikan nafas kepada kami. Walaupun banyak hal yang mungkin kami tidak mengerti dalam hidup ini. Tapi kami mengerti satu hal bahwa kami ada dalam genggaman tangan daripada Bapa yang mengasihi kami. Dan sebagaimana kami sebagai seorang musafir menjalani hidup yang sementara ini, kami harus bersandar tiap hari mengakui bahwa kami bukanlah Tuhan atas hidup kami. Tapi kami memiliki Tuhan dalam hidup kami. Maka ketika kami beribadah, ketika kami datang ke hadirat Tuhan, penuhilah kami dengan rasa sukacita, bukan dengan suatu hati yang mencekam, ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Tapi berilah pada kami hari ini pelepasan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika kami bersama-sama berlutut berdoa di hadapan Tuhan. Kami mendoakan juga mereka yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, yang masih di rumah karena satu alasan atau alasan yang lainnya. Khususnya mereka yang terbaring sakit, ataupun mereka yang sedang menantikan pemulihan daripada Tuhan. Ya Tuhan, dalam setiap hal yang manusia lakukan, yang manusia alami, kami semua sebagai anak-anak Tuhan sedang mengalami pembentukan daripada Tuhan. Bentuklah kami sesuai dengan kasih-Mu yang berdaulat ya Tuhan, dan bentuklah komunitas gereja ini sehingga hari demi hari kami semakin mengerti siapa Tuhan dan siapa diri kami. Sebentar lagi firman Tuhan akan diberitakan, kami meminta supaya Tuhan memberikan kepada kami anugerah demi anugerah, sehingga firman Tuhan dapat membentuk kami, mempersiapkan kami pada hari ini. Berkatilah persekutuan doa ini, baik kami yang di rumah ini, di tempat ibadah ini, maupun yang di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat ketiga, ada satu perintah daripada Tuhan untuk Elia menyembunyikan diri. Lalu Tuhan membawa dia ke suatu sungai, di sana dia akhirnya menyembunyikan diri atau dipelihara oleh Tuhan. Tuhan akhirnya juga membawa dia kepada satu daerah, yaitu di wilayah Sidon, wilayah di luar daripada Israel. Satu wilayah di mana Isabel datang, adalah anak daripada Raja Sidon, datang daripada wilayah tersebut. Tuhan akhirnya membawa Elia dipelihara di Sidon, di rumah seorang janda di Sarfat yang ada di wilayah Sidon. Maka di sini saudara bisa melihat bagaimana dalam 1 Raja-Raja pasal 18 yang pertama, ada suatu perintah yang daripada Tuhan, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, entah tahun yang keberapa, tapi kalau saudara melihat dalam Lukas, Tuhan mengatakan bahwa hujan itu tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Ini nanti sebentar lagi hujan akan turun dari akhir daripada 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Jadi ini sangat akhir-akhir sekali. Pada saat itu saudara, firman Tuhan datang kepada Elia dan berkata, "Pergilah sekarang menghadap. Tunjukkanlah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab." Saudara, itu suatu perintah. Tuhan yang memerintahkan Elia untuk sembunyi. Sekarang Tuhan yang memerintahkan Elia untuk memperlihatkan dirinya kepada Ahab. Saudara, tidak mudah untuk bertemu dengan Ahab, itu suatu hal yang sangat-sangat sulit, bahaya sekali. Saudara bisa melihat bagaimana dalam perikop ini, Ahab itu terus mencari-cari Elia, dan ada satu gurauan daripada Tuhan. Kalau saudara perhatikan, ayat yang ke-10, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat ke-10, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup," ini perkataan daripada Obadya, "sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana." Saudara perhatikan bagaimana Ahab itu sangat ingin mencari, mendapatkan Elia. Dia mencari kemana-mana, tapi Tuhan menyembunyikan Elia justru di tempat yang tidak jauh daripada asalnya Isabel. Ini suatu gurauan daripada Tuhan. Tuhan kayak bercanda dengan Ahab. Ahab mencoba mencari Elia, tidak pernah mencoba mencari Elia di tempat atau negara istrinya sendiri, saudara. Tuhan memelihara Elia justru di sana. Saudara perhatikan juga bagaimana ketika Ahab nanti bertemu dengan Elia, Ahab langsung menyalahkan Elia. Saudara kita perhatikan ayat yang ke-17. "Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, 'Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?'" Ya, bagi Ahab,
Elialah yang mengatakan bahwa hujan dan embun tersebut tidak akan turun. Bagi Ahab, Elialah yang mencelakakan Israel. Saudara, kata mencelakakan di sini sangat menarik sekali. Ini mirip dengan kata yang dipakai di dalam Yosua pasal yang ke-7, ayat yang ke-25. Saudara tahu ya, ada seseorang yang akhirnya berbohong, mencuri apa yang dimiliki oleh Tuhan. Maka Yosua berkata, engkau telah mencelakakan kami, sekarang Tuhan akan mencelakakan engkau. Ini pakai kata yang sama, saudara. Jadi bagi Ahab, sekarang Elia lah yang mencelakakan seluruh bangsa Israel ini. Kalau saya perhatikan, Elia mengatakan bukan dia, tapi Ahab dan keluarganya, seisi keluarganya. So harus tahu ya mengenai Ahab. Coba kita perhatikan, balik lagi mengingatkan diri kita mengenai siapa Ahab dan mungkin prestasi evil yang telah dia lakukan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Ini bicara mengenai Ahab. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang ke-30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Ini evil, the most evil person. 31, seakan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon menjadi istrinya sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. So perhatikan di sini Elia mengatakan kepada Ahab, bukan saya yang mencelakakan seluruh Israel, tapi engkau dan seisi keluargamu, itulah yang mencelakakan Israel. Dan ini adalah dosa terdiri dari dua hal, saudara. Dosa terdiri dari dua hal, dikatakan dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 18 ini. Yang pertama, Ahab telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Itu yang pertama, itu esensi dosa yang pertama dalam meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Implikasinya tidak sampai di sana saja, ketika kita sudah meninggalkan perintah atau titah daripada Tuhan, meninggalkan firman daripada Tuhan, maka implikasinya kita akan menjadi pengikut atau penyembah daripada ilah-ilah yang lain. Kita selalu ada memerlukan hati kita itu selalu harus diisi oleh satu hal yang lain. Kalau kita sudah merubah atau menggantikan hati tersebut, posisi daripada perintah Tuhan, firman Tuhan di dalam hati kita, pasti akan diisi oleh hal yang lainnya. Maka di sini saudara, ayat ke-18, engkau telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan yang kedua, engkau telah mengikuti para Baal. Itu dua hal yang terjadi ketika manusia berdosa. So, demikian juga ketika manusia bertobat, dua hal itu juga akan terjadi. Itu reverse, itu pertama mereka akan meninggalkan seluruh penyembahan yang salah, tapi tidak cukup, itu meninggalkan penyembahan yang salah dan menjadikan kita anak Tuhan. Setelah meninggalkan seluruh penyembahan yang salah, yang penting juga akhirnya kita mengisi hal yang baik di dalam hati kita, yaitu kita mengikuti perintah-perintah Tuhan. Maka saudara, kalau saya perhatikan dalam Kejadian pasal 12, itu firman Tuhan datang kepada Abraham, Kejadian pasal 12. Saudara, tradisi orang Yahudi mengatakan bahwa Abraham ada orang yang dari keluarga sangat kaya raya sekali, dan mereka adalah orang yang mungkin memperjualbelikan patung-patung ilah-ilah. Mereka dapatkan uang daripada bisnis agama, itu maksudnya di sana. Saudara, kita tahu bagaimana hidup dari Abraham, bagaimana dia pernah akhirnya merasakan bahwa tidak mungkin patung-patung yang dijual oleh ayahnya tersebut benar-benar adalah Allah, itu tidak mungkin. Maka suatu hari ketika ayahnya pergi, maka dia menghancurkan patung-patung di rumah tersebut, di tempat, di toko tersebut, dan ketika ayahnya pulang, dia kaget apa yang terjadi. Di sana Abraham mengatakan, tradisi ini benar atau tidak benar, kita tidak tahu, tapi ini suatu tradisi. Abraham mengatakan bahwa ketika ayahnya pergi itu, dia melihat bagaimana dewa itu saling bertempur satu dengan yang lain, menghancurkan satu dengan yang lain. Lalu ayahnya bicara, mengatakan satu kalimat, bagaimanakah itu mungkin bisa terjadi? Oh pasti bohong, bukankah mereka itu hanya patung saja? Kalimat itu dipakai oleh Abraham dan mengatakan, kalau mereka hanya patung saja, lalu mengapa engkau beribadah kepadanya? Mengapa kita harus menganggap dia sebagai dewa? Itu hanyalah patung saja. Soalnya Abraham mengenal penyembahan yang salah, tapi pertobatan dia tidak berhenti sampai dia mengetahui apa yang salah. Dia harus tahu apa yang benar. Pertobatan seseorang itu tidak cukup dengan mengetahui bahwa kita sudah berdosa dan tahu daripada kita sudah berdosa, kita sudah melakukan hal yang tidak baik. Tapi harus sampai kepada restorasi hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita mengetahui apa yang baik, apa yang indah tersebut. Maka di sana Abraham walaupun sudah tahu bahwa dewa-dewa patung-patung tersebut itu bukan Allah yang sejati. Tapi kalau Tuhan tidak berbicara kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12,
dia tidak akan tahu siapa Tuhan yang benar. Oleh karena ini dua hal, saudara, itu sangat penting sekali, ini menentukan hidup kita juga. Yang pertama, saudara, kalau kita sudah meninggalkan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, maka kita pasti akan mengisinya dengan hal yang lainnya. Dalam hal ini, Ahab mengisinya ini seharusnya adalah umatnya Tuhan, itu mengisinya dengan akhirnya mengikuti para Baal. Jangan lupa itulah pertobatan yang harus kita lakukan ketika kita bertobat daripada dosa-dosa kita. Kita meninggalkan semua hal yang salah tapi tidak cukup. Karena Tuhan harus kembali menemukan apa yang benar, apa yang baik, yang harus ditaruh dalam hati dia. Maka di sini saudara-saudara melihat bagaimana dua hal ini membuat akhirnya seluruh Israel, pimpinan Ahab, pimpinan daripada raja seluruh Israel itu akhirnya membawa seluruh Israel juga meninggalkan perintah-perintah daripada Tuhan dan juga akhirnya mengikuti para Baal. Itu jawaban daripada Elia, engkaulah dan isi keluargamu lah yang akhirnya mencelakakan seluruh Israel. Kalau saya perhatikan, saudara, ini suatu hal yang sangat penting sekali. Baal itu adalah dewa daripada storm, badai, dewa daripada badai. Baal itu dewa daripada fertility atau dewa daripada kesuburan. Baal adalah satu dewa yang sangat penting sekali di dalam tanah Kanaan tersebut. Karena dewa yang dikatakan oleh orang-orang Kanaan itu yang mendatangkan kesuburan atas tanahnya mereka. Jadi saudara, hujan dan embun itu sangat dekat sekali dengan dewa ini. Ketika orang Kanaan melihat ada hujan, ada embun, mereka sadar bahwa mereka melihat bahwa ini adalah pekerjaan daripada dewa Baal. Saudara, menarik sekali justru nanti ketika Tuhan memakai Elia, Tuhan mengatakan justru nanti tidak ada embun dan tidak ada hujan di seluruh tanah Israel. Mengapa? Karena Tuhan sedang mengkontraskan dirinya sekarang dengan dewa Baal. Siapa yang menguasai fertility? Siapa yang berhak atas fertility? Saudara bisa melihat akhirnya Tuhan, Yahweh ini adalah Tuhan yang berdaulat. Kita sudah melihat kedaulatan Tuhan dalam pasal-pasal atau perikop sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari juga kedaulatan Tuhan dalam segala hal termasuk dalam alam semesta. Bagaimana Tuhan mengatakan dalam ayat yang pertama, firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Ini luar biasa sekali. Sekarang Tuhanlah yang memberhentikan hujan dan embun. Tuhanlah sekarang yang akan menurunkan kembali hujan dan embun tersebut. Saudara, ini perikop yang menarik karena saudara bisa melihat di sini bagaimana pada saat itu seluruh Israel setelah 3 tahun, bahkan dikatakan hampir bisa katakan 3,5 tahun, tidak ada hujan dan embun. Dikatakan dalam ayat yang kedua, kelaparan itu berat di Samaria. Sangat berat sekali kelaparan di Samaria. Saudara, demikian beratnya kelaparan sehingga saudara bisa melihat ada suatu perkataan daripada Ahab kepada Obadya ayat yang kelima, saudara, ayat yang kelima, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Carilah, barangkali kita bisa menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan ini. Saudara, perhatikan kuda dan bagal suatu binatang yang sangat berharga, khususnya kuda-kuda mungkin di dalam bagi seorang raja kuda itu sangat berharga sekali. Tapi alternatifnya adalah pada saat ini mereka memakan kuda dan bagal tersebut karena kelaparan yang sangat besar tersebut. Sekarang Ahab berkata kepada Obadya, sekarang carilah ke seluruh daerah Israel, carilah tempat di mana masih ada sungai, ada rumput, supaya kita tidak perlu makan hewan-hewan tersebut. Hewan-hewan tersebut tidak perlu mati dan mereka bisa hidup. Soal ini satu kelaparan yang demikian berat, tapi berat. Kalau saudara perhatikan di sini, Ahab memperhatikan kuda dan bagal, tapi tidak memperhatikan hidup orang-orang Israel. Ya, carilah tempat di mana kita bisa menyelamatkan kuda dan bagal. Tidak pernah dikatakan di sana carilah tempat yang ada airnya, siapa tahu ada air di mana kita bisa menghidupi atau ada orang Israel yang bisa meneruskan hidupnya oleh karena tersebut. Tidak, kuda dan bagal. Kita bisa melihat bagaimana seorang yang seharusnya menggembalakan, Raja Israel itu adalah seorang penggembala. Saudara. Raja orang Israel itu adalah dianggap juga pengembala, Daud itu adalah penggembala. Dia ketika menjadi raja, dia adalah seorang yang sudah terbiasa menggembalakan sehingga dia akhirnya menjadi seorang raja yang baik. Tapi ini sangat ironis sekali karena Raja Ahab ini, raja yang jelek ini, raja yang jahat ini bukan memikirkan bagaimana mengembalakan umatnya tersebut, membawa mereka menemukan air, tidak, tapi kuda dan bagalnya itu yang dipikirkan. So, pada saat itu, saudara, mengapa terjadi kelaparan yang sangat berat ini? Saudara, kelaparan yang sangat berat itu bukanlah problem yang paling besar yang dialami oleh orang Israel pada saat itu, bukan.
Problem yang paling besar yang dialami oleh orang Israel pada saat itu adalah bagaimana bisa beriman kepada Tuhan. Itu adalah kondisi yang sangat demikian sulit. Saudara, kita melihat dalam hidup kita banyak sekali pergumulan-pergumulan. Pergumulan itu bukan yang paling berat, saudara. Pergumulan yang paling berat oleh anak Tuhan, yang dialami oleh anak Tuhan adalah bagaimana tetap bisa beriman kepada Tuhan melalui semua pergumulan tersebut. Saudara, dalam tanah Israel pada saat itu yang paling besar problemnya itu bukan ada kelaparan, bukan. Tapi bagaimana bisa tetap beriman kepada Tuhan walaupun di tengah-tengah segala pergumulan hidup dan segala kelaparan yang terjadi ini. Saudara, menarik sekali dalam ayat yang kau usah perhatikan dalam ayat yang keempat, saudara. Di sana dikatakan bahwa pada waktu itu Isabel sudah melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Saudara, kata melenyapkan di sana itu terlalu halus. Sebenarnya kata aslinya itu karat atau memotong, saudara. Itu pakai pedang mungkin dipenggalkah, pakai pedang mungkin dipotongkah badannya. Jadi bukan cuma melenyapkan saja, satu orang lenyap, enggak. Tapi dibunuh atau destroy, dihancurkan. Kata yang lebih tepat, saudara. Dan menarik sekali kata yang dipakai di sini karat, melenyapkan, cut off, memotong sehingga orang itu tidak memiliki hidup. Ada satu kata yang dipakai juga ketika Tuhan mau mengadakan suatu perjanjian. To make a covenant dalam bahasa Hebrew adalah to cut off, untuk memotong covenant, berit, saudara, memotong covenant. Jadi kata yang sama di sini adalah kata yang dipakai oleh Tuhan untuk mengatakan bagaimana dia membuat atau mengikatkan dirinya dengan orang Israel dalam satu bentuk perjanjian. Tuhan adalah Tuhan perjanjian dan dia memotong, itu pakai kata cut off, karat berit, saudara. Dia memotong suatu perjanjian dengan orang Israel, mungkin tandanya dengan dalam memotong korban, atau dalam hidup orang Israel itu mereka harus memotong kulit daripada, kulit sunat itu apa? Kulit katan, ya. Kulit katan itu harus dipotong, cut off. Dalam Kejadian pasal 17, itu dikatakan, kalau ada orang yang tidak cut off kulit katannya tersebut, dia akan di-cut off daripada umat Israel. Dia akan dipotong daripada umat Israel. Ini adalah tanda perjanjian, ini bahasa perjanjian. Tapi yang terjadi di sini, saudara bisa melihat kata tersebut akhirnya disandingkan kepada Isabel. Isabel cut off, membunuh, memotong, menghancurkan nabi-nabi Tuhan. Jadi, karena kan Tuhan melakukan perjanjian dengan orang Israel, Isabel memutuskan hal tersebut. Dan ini sangat penting sekali kata di sini. Sehingga pada saat itu kelaparan terjadi bukan karena Elia, bukan, tapi karena Ahab melalui Isabel, itu akhirnya memutuskan hubungan perjanjian dengan Tuhan. Cut off, di sini memutuskan hubungan perjanjian dengan Tuhan. Yang paling sulit pada saat itu adalah bagaimana tetap bisa beriman ketika seluruh bangsa itu sudah meninggalkan Tuhan. Nah, inilah hidup daripada Obadja. Saudara, Obadiah, Yah. Belakang ada Yah itu berarti Yahweh. Obadja dalam arti aslinya itu adalah servant of Yahweh. Inilah budak daripada Yahweh, hamba daripada Yahweh. Tapi langsung di sini ironisnya, saudara bisa melihat budak daripada Yahweh atau hamba daripada Yahweh ini akhirnya menjadi hamba daripada Ahab. Saudara. Hamba daripada Yahweh itu menjadi hamba daripada Ahab, dan kontras yang terlalu besar antara Yahweh dan Ahab. Yahweh adalah Tuhan, Yahweh adalah Yahweh yang melakukan perjanjian dengan orang Israel, Ahab memutuskan perjanjian. Yahweh adalah Yahweh pencipta, Ahab adalah orang yang diciptakan. Yahweh adalah kudus, Ahab adalah orang yang berdosa. Yahweh adalah Yahweh yang self-sufficient, cukup pada dirinya sendiri. Ahab tidak pernah cukup pada dirinya sendiri, insufficient, bahkan bagaimana dia sangat dipengaruhi sekali oleh istrinya. Itu menunjukkan bagaimana Ahab itu tidak bisa menjadi raja yang sufficient. Itu yang bertolak belakang dengan Yahweh yang menjadi raja atas seluruh alam semesta. Maka di sini saudara bisa melihat Obadiah itu akhirnya menjadi seharusnya servant of Yahweh, tapi sekarang menjadi servantnya of Ahab. Dan tidak tanggung-tanggung, saudara perhatikan di sana ayat yang ketiga, Obadiah tersebut adalah kepala istana daripada Ahab. Dialah yang memegang pemimpin atau mungkin orang kedua di dalam istana daripada Ahab. Dia yang melihat atau mungkin bisa dikatakan chief of staff. Ya, kalau sekarang kita bisa tahu adalah chief of staff daripada Ahab. Dia yang mengatur semuanya. Dan luar biasa sekali, saudara, kita bisa melihat bagaimana Obadiah ini adalah suatu lambang, simbol daripada bagaimana orang beriman. Apa itu tanda orang beriman? Ada beberapa tanda, saudara, daripada orang yang beriman. Saudara. Yang pertama, orang beriman adalah orang yang beriman, faithful, setia, walaupun
circumstances sekitar dia tidak mendukung dia untuk setia. Perhatikan. Nanti perhatikan diri kita dengan Obadja, bagaimana kita menganggap diri kita adalah orang yang beriman, setia dan sebagainya. Tapi bagaimana kita mengukur iman kita? Bagaimana kita mengukur kesetiaan kita? Coba ukur daripada apa yang Obadja lalui dalam hidup ini. Dia adalah orang yang sangat dekat sekali dengan Ahab. Orang yang paling dekat sekitar dia adalah orang yang meninggalkan Tuhan. Tidak ada satupun orang sekitar dia, lingkungan dia, yang paling dekat dengan dia, yang akhirnya menyembah Tuhan itu tidak. Tapi dia nilai atau kekuatan atau kesetiaan daripada Ahab diukur daripada fakta bahwa dia setia ketika orang-orang yang paling dekat dengan dia tidak setia. Berapa banyak anak muda, berapa banyak orang dewasa yang jatuh ketika karena pengaruh lingkungannya. Lingkungannya tidak setia, kita akhirnya tidak bisa setia. Lingkungannya berdosa, kita ikut-ikutan berdosa. Lingkungannya berkompromi melakukan dosa-dosa tertentu, kita akhirnya ikut-ikutan kompromi, saudara. Tapi demikian berbeda dengan Obadja. Obadja ini setia ketika seluruh bangsa tidak setia, bahkan orang-orang yang paling dekat di sekitar dia sangat-sangat tidak setia. Apa yang Obadja bisa harapkan daripada seorang yang namanya Ahab? Tidak ada doa yang dia dengarkan daripada Ahab. Tidak ada suatu pergumulan bersama mengikuti Tuhan yang dia bisa dapatkan daripada Ahab. Tidak pernah. Maka di sini, saudara, Obadja adalah orang yang setia ketika segala atau semua sekitarnya yang paling dekat itu tidak setia kepada Tuhan. Kita bisa melihat menarik sekali Obadja mengatakan, atau Alkitab mengatakan dalam ayat yang ketiga, Obadja menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Itu dituliskan. Ya, narator menuliskan, berikan komentar mengenai siapa Obadja. Obadja adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tapi tidak cukup di sana, dari mulutnya Obadja sendiri, ayat yang ke-12, kalau saya perhatikan, Obadja sendiri mengatakan, saudara, hambamu ini, ayat yang 12 akhir, saudara ya, hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Dia sudah mengenal Tuhan dari sejak kecil, entah umur berapa dia mulai melayani di dalam kerajaan daripada Ahab, tapi dia sudah katakan dia setia, sudah takut akan Tuhan dari sejak kecil. Itu iman yang dia pelihara sudah lama sekali. Di tengah suatu bangsa yang tidak beriman, dia adalah anak Tuhan yang beriman sejak dia kecil. Itu yang pertama, saudara. Dia faithful, dia setia ketika seluruh bangsa tidak setia, ketika orang-orang di sekitarnya itu tidak setia. Yang kedua, kita bisa menilai iman daripada Obadja sebagai iman daripada seseorang yang berani, yang meresikukan hidup dia demi iman dia, demi ketaatan dia. Kalau dia adalah hamba daripada Tuhan, maka di sini bisa lihat sekali dalam hidup dia bagaimana dia meresikukan hidup dia demi Tuhan. Ini challenge yang sangat besar sekali bagi semua orang yang percaya, yaitu bagaimana kita bisa mengatakan saya percaya, dan bagaimana kepercayaan saya bisa diuji oleh tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang ada di sekitar kita. Banyak sekali orang yang cari gereja karena dekat. Mengapa? Supaya tidak usah travel jauh-jauh. Cari gereja yang dekat. Cari gereja yang mungkin jamnya cocok dengan jam kebiasaan saya atau ritmenya saya. Persekutuan doa pagi juga, banyak orang ketika saya tanya, kenapa kamu tidak ikut persekutuan doa walaupun kamu adalah orang yang muda? Oh, saya tidak bisa bangun. Terlalu banyak alasan, saudara. Kita bukan seperti orang yang sedang dianiaya sehingga mencari ibadah di tengah-tengah aniaya, enggak. Bahkan kita seringkali digagalkan, dipersulit ibadah kita, mempersulit ibadah kita, diri kita mempersulit diri kita, saudara, dengan alasan-alasan yang sebenarnya enggak worthy. Tapi perhatikan Obadja di tengah-tengah hidup di tengah atau dekat dengan Ahab, dengan Isabel, apa yang dia lakukan, saudara? Ya, saudara lihat ayat keempat, karena pada waktu Isabel memotong atau menghancurkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Saudara, ini suatu hal yang sangat membahayakan hidup dia. Dan saudara, dia bukan cuma menyembunyikan saja lalu dia tinggal, enggak, dia terus kasih makanan dan minum. Setiap hari dia ketemu dengan orang-orang tersebut. Setiap hari dia harus bertatapan dengan nabi-nabi tersebut dan dia harus sembunyi. Saya tidak bisa bayangin dia bawa makanan untuk 100 orang itu berapa banyak. Berapa banyak dia bawa makanan dan minuman di tengah-tengah suatu bangsa yang sedang kekurangan makanan dan minuman. Dia dapat dari mana? Oh, dia sembunyi-sembunyi, dia bawakan 100 bekal makanan untuk 100 orang tersebut. Dia tiap hari dia supply kepada nabi-nabi tersebut. Betapa sulitnya
bagaimana Obadja harus menunjukkan bagaimana dia adalah hamba daripada Tuhan. Karena segala kesulitan seperti demikian. Seringkali pergumulan kita kalau kita rasakan, saudara, itu kurang worthy. Kita harus menilai hidup kita. Mungkin COVID Tuhan berikan pada kita supaya kita bisa memikirkan mengenai seberapa jauh saya adalah orang yang beribadah di depan Tuhan. Banyak sekali orang sekarang ini mungkin tidak mau risk their life, ya, karena untuk alasan ini, dan saya mencoba mengerti semua hal tersebut. Tapi apa tanda, apa bukti bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan kalau kita terlalu banyak khawatir, saudara? Apa bukti kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan kalau kita mencari kenyamanan hidup? Apa bukti kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan kalau kita lebih mencari satu hal yang bisa memproteksi diri kita daripada kita risk our life for their faith? Maka di sini saudara bisa melihat bagaimana Obadja melakukan satu hal yang terlalu sulit untuk bisa dilakukan. Dia bukan hanya menyembunyikan 100 nabi tersebut, dia memberi makan dan minum setiap harinya kepada nabi-nabi tersebut. Itu suatu tantangan yang luar biasa sekali yang menunjukkan bahwa Obadja memiliki suatu iman yang benar, yang setia di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana Obadja itu mengenal kemalangan dirinya sendiri. Ini sangat penting sekali, saudara. Orang yang beriman adalah orang yang bukan ketika menghadapi kesulitan hidup, dia menyalahkan orang lain. Enggak. Dia introspeksi diri sendiri terlebih dahulu. Yang Obadja lakukan di sini ayat yang ke-9, kalau saudara baca, ya ketika saya baca dari ayat ke-7, saudara, Obadja tengah jalan, dia bertemu dengan Elia, dan sangat menarik sekali, saudara bisa melihat di sini bagaimana Obadja mengenali Elia. Di sana waktu itu nggak ada foto, nggak ada Instagram, nggak ada WhatsApp, nggak ada apa-apa, saudara. Nggak ada Facebook. Dari mana Obadja bisa mengenal ini adalah orang yang namanya Elia? Elia tidak memperkenalkan diri, tapi Obadja mengenal, engkaukah Elia? Ini suatu iman yang luar biasa sekali, ya. Engkaukah ini, hai tuanku Elia? Jawab Elia kepadanya, benar. Pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Langsung pada saat itu, Obadja mengalami suatu kesulitan, tetapi jawab Obadja, apakah dosa yang telah ku berbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuh. Dia tahu bagaimana Ahab itu sudah mencari Elia di mana-mana, tidak ketemu. Ahab itu sangat mengharapkan bisa bertemu atau mendapatkan Elia. Sekarang Elia berkata, sekarang pergilah, Elia ada. Sekarang kesulitannya apa? Nah, di sini luar biasa sekali. Obadja dalam ayat yang ke-12. Mungkin terjadi, jawabnya Obadja, apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Pindahin. Kalau begitu, sekarang waktu bawa Ahab datang ke sini, lalu tidak ketemu engkau, bagaimana? Aku pasti akan dihukum. Kalau di sini Obadja tidak menyalahkan Elia ketika Elia kemungkinan dibawa oleh roh Tuhan ke tempat lain, tidak. Obadja tidak menyalahkan roh Tuhan yang berdaulat untuk bisa memindahkan Elia, tidak. Dia hanya melihat kemalangan dirinya dia sendiri. Kalau ternyata aku sudah bawa Ahab ke sini dan pada satu roh Tuhan yang berdaulat tersebut membawa engkau ke tempat yang lain, maka cilakalah saya, aku pasti akan dibunuh. Maka ayat ke-9, Obadja bertanya, apakah dosa yang telah ku berbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu kepada Ahab supaya aku dibunuh. Ini sangat mirip sekali dengan perikop sebelumnya ketika kemalangan terjadi di atas diri janda si Sarfat ketika anaknya mati. Ayat pasal 17 ayat yang ke-18, yaitu suatu kalimat yang mirip keluar. Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Kita tidak bicara mengenai teologi daripada apa yang dikatakan oleh si janda Sarfat di sini, tapi menarik sekali Obadja, orang yang mengenal Tuhan tersebut juga sekarang ini melihat dari kemalangannya dia melihat apa dosanya dia sehingga dia harus mendapatkan hal ini. Dia sudah menyembunyikan daripada seluruh nabi-nabi tersebut, dia sudah melakukan yang terbaik, sekarang tiba-tiba terancam hidupnya. Dia sadar bahwa Tuhan berdaulat dan Tuhan bisa memindahkan Elia kapan saja. Itu bukan yang dia salahkan, enggak. Ini fakta bahwa Ahab mungkin akan menghukum dia ketika dia lihat bahwa ternyata Elia tidak ada di sana. Itu yang mengkhawatirkan dia. Orang menarik sekali, dia mengatakan pada Elia, apakah dosa yang telah kuberbuat? Ini tanda daripada orang yang beriman, yaitu dia bisa melihat, bukan menyalahkan circumstances sekitarnya dia, apalagi menyalahkan pekerjaan Tuhan yang berhak untuk juga memindahkan Elia pada saat itu, tapi melihat kekurangan daripada dirinya sendiri. Itu tanda daripada orang yang sudah bertumbuh. Saudara bandingkan dengan
dengan Ahab. Ayat yang ke-17. Segera sesudah Ahab melihat Elia, dia lihat kemarau yang demikian lama, sengsara bangsanya. Yang dia salahkan siapa? Semua ini tidak membuat dia sadar akan dosanya dia. Tidak. Orang yang berdosa selalu akan menyalahkan orang lainnya. Orang berdosa selalu akan menyalahkan circumstances yang lainnya. Orang berdosa tidak pernah menggunakan apa yang dia alami tersebut sebagai suatu hal yang mengintrospeksi dirinya. Ke-17. Segera sesudah Ahab melihat Elia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Dia yang mencelakakan. Dia yang membawa Israel akhirnya dihukum oleh Tuhan. Tapi pada saat itu dia bertanya, engkaukah Elia yang telah mencelakakan Israel? Perbedaannya sangat kontras sekali antara Ahab dan juga Obadya. Walaupun mereka dekat. Mereka setiap hari bertemu. Tapi Ahab tidak pernah bisa dirubahkan oleh hidup daripada Obadya. Yang keempat, saudara bisa melihat bagaimana Ahab, bagaimana Obadya adalah orang yang akhirnya menyerahkan hidup kepada kedaulatan daripada Tuhan. Itu tanda daripada orang yang beribadah. Dia melihat semua hal yang terjadi di Israel tersebut adalah karena kedaulatan daripada Tuhan. Tapi dia juga sadar satu hal, bahwa walaupun Tuhan memang berhak untuk memindahkan Elia misalnya, atau walaupun Tuhan berhak untuk memberhentikan hujan tersebut, tidak pernah hidup dia akhirnya tertarik untuk menyembah alternatif yang lainnya. Berapa banyak alternatif yang menggoda hidup kita ketika kita merasakan ada pergumulan dalam hidup ini. Berapa banyak alternatif ilah-ilah lain yang menjadi sandaran kita ketika kita merasakan bahwa hidup kita adalah hidup yang mungkin mengalami kesulitan hidup, pembentukan daripada Tuhan. Kita tidak sabar, kita cari alternatif. Alternatif kita bukan hanya harus Baal, enggak, saudara, bisa aja kekuatan-kekuatan lain yang kita rasa kita bisa sandarkan hidup kita. Misalnya uang, misalnya juga rumah kita, atau misalnya juga kemungkinan kita akhirnya bisa survive. Banyak orang yang dalam pandemi COVID ini tidak bisa survive terlalu lama. Dulu waktu lockdown, saudara masih ingat, pilihannya cuma dua, mati gara-gara COVID atau mati gara-gara tidak ada uang. Mati gara-gara COVID atau mati karena nggak ada uang karena nggak bisa kerja. Jadi banyak orang yang masih memiliki kemampuan untuk bisa stok lemari kulkasnya dengan makanan yang bisa menjamin untuk beberapa minggu ke depan dan seterusnya. Apa pengharapan kita? Orang yang beriman itu mengetahui walaupun Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, justru karena dia mengetahui Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, dia tidak mencari alternatif lainnya. Saudara, saya percaya perikop ini juga mengajarkan kita mengenai pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu adalah pemeliharaan yang luar biasa sekali. Tuhan akhirnya menjanjikan menurunkan hujan. Ya, berkata kepada Elia, pergilah menghadap kepada Ahab, aku akan menurunkan hujan ke atas muka bumi. Itulah kedaulatan Tuhan. Dia katakan dia akan menghentikan, sekarang dia akan membuka tingkap-tingkap langit. Dan apa yang sudah dilakukan oleh orang Israel ketika deserve, seakan layak untuk mendapatkan hujan daripada Tuhan. Kalau penghukuman mereka layak untuk dapatkan karena mereka sudah meninggalkan Tuhan, Tuhan memberhentikan tingkap-tingkap langit sehingga tidak ada hujan yang keluar. Tapi apa yang membuat mereka akhirnya layak untuk mendapatkan hujan kembali? Perhatikan, hujan diberikan kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan hujan walaupun orang Israel itu belum menyatakan pertobatan pada saat itu. Ini adalah sovereign grace daripada Tuhan, kasih karunia Tuhan yang berdaulat. Pertobatan adalah suatu hal yang memang bisa dihasilkan, akan dihasilkan melalui apa yang terjadi di Gunung Karmel tersebut, dan setelah bertobat memang Tuhan akhirnya memberikan hujan. Tapi ketika Tuhan menjanjikan hujan tersebut, orang Israel belum ada satu orang pun yang bertobat. Mengapa Tuhan sudah menjanjikan hujan? Mengapa Tuhan sudah akhirnya memberikan hujan dan menjanjikan hujan akan turun walaupun tidak melihat satu orang pun bertobat daripada orang Israel? Karena itulah kasih karunia daripada Tuhan. Kasih karunia yang berdaulat itu bukan bergantung kepada apa yang kita lakukan. Tuhan berdaulat memberikan kasih karunia kapanpun dan dimanapun, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia berikan. Dalam menurut doktrin orang reform, saudara, itu namanya anugerah daripada Tuhan, itu mendahului respon daripada manusia. Itu yang terjadi pada perikop ini. Yang kedua, saudara, pemeliharaan Tuhan bisa saudara lihat daripada bagaimana Tuhan itu memelihara nabi-nabinya. Ya, Tuhan memakai Obadya memelihara 100 nabi-nabinya. Luar biasa, tapi tidak lebih luar biasa daripada Tuhan memakai burung gagak memelihara Elia. Tuhan memakai burung gagak untuk memelihara nabinya.
Dan ini sangat dikontraskan sekali dengan ayat terakhir daripada perikop yang kita baca. Coba kita baca di sana. Ya, 1 Raja-Raja pasal 18 ke 19. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Itu mereka 850 nabi palsu tersebut dijaminkan hidupnya setiap hari karena mendapat makan daripada meja istana Isabel. Bagaimana dengan nabi-nabi Tuhan? Tetap dipelihara oleh Tuhan dengan cara-cara yang luar biasa. Bukan melalui tangan-tangan orang yang berkuasa, enggak. Melalui tangan Obadya yang saya percaya setiap hari bawa makanan sambil gemeteran. Melalui tangan daripada Obadya yang setiap hari bawa minuman juga gemeteran, harus bawa minum kepada 100 orang tersebut. Melalui burung-burung gagak yang Tuhan pakai untuk memberi hidup dan melihat hidup daripada Elia. Tidak perlu kita akhirnya mendapatkan keyakinan kita pemeliharaan Tuhan dari tangan-tangan orang-orang yang berkuasa. Tidak. Kalau kita adalah anak Tuhan, Tuhan memelihara kita dengan caranya Dia. Nah sekarang ini Tuhan memakai komunitas ini juga untuk memelihara dan melihat orang yang lainnya. Tuhan akan memakai komunitas ini juga untuk memelihara orang-orang yang memerlukan perhatian, yang memerlukan pertolongan. Tuhan akan memakai caranya Dia sendiri dalam menyalurkan belas kasihan Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Itulah Tuhan yang memelihara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk semua belas kasihan Tuhan yang bisa kami alami. Jangan membuat kami akhirnya percaya kepada cara-cara manusia atau kuasa-kuasa manusia. Tapi ajar kami untuk bisa bergantung kepada Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pembentukan Tuhan yang terus memelihara gereja dan komunitas ini. Walaupun ada kesulitan daripada hidup, tapi kami tahu tidak ada satu hal apapun yang percuma jika semua itu datang daripada Tuhan, ketika semua itu diizinkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dan hidup keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami dalam tangan Tuhan. Menyerahkan juga hidup daripada teman-teman kami di gereja ini. Orang-orang yang mungkin kesulitan juga, saudara seiman kami, khususnya juga anggota gereja tempat ini. Keluarga-keluarga yang juga saat ini sedang berharap di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami semua bahwa Tuhan memelihara hidup daripada anak-anak Tuhan. Bahwa hidup daripada anak-anak Tuhan, walaupun mungkin sangat sederhana sekali, harus melalui segala kesulitan dengan cara yang sederhana. Nabi-nabi yang dipelihara oleh Obadya tanpa memiliki suatu kelebihan, hanya makan dan minum yang cukup bagi mereka pada hari itu. Ataupun Elia yang hanya mendapatkan makanan daripada burung gagak, tapi semua kami bisa nikmati karena semua datang daripada Tuhan yang mengasihi kami. Ajar kami terus bisa bergantung dan menikmati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.